Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kaniam dengan NIM 53010200147. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Khulafaur Rasyidin guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Klasik. Khulafaur Rasyidin. A. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut bahasa artinya para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah yaitu para khalifah atau pemimpin umat Islam yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai kepala negara atau pemerintah setelah Rasulullah wafat. Rasulullah meninggal dunia tidak hanya sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah agama Islam. Namun, lebih dari itu, beliau juga seorang kepala negara yang memimpin suatu negara. Oleh karena itu, jabatannya sebagai kepala pemerintahan harus ada yang menggantikannya. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor berkumpul untuk bermusyawarah mengangkat seorang pemimpin di antara mereka. Pengangkatan seorang pemimpin atas dasar musyawarah yang dilakukan secara demokratis sesudah wafatnya Nabi Muhammad. Di antara Khulafaur Rasyidin yang terpilih ada 4 orang, yaitu 1. Abu Bakar As-Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, 4. Ali bin Abi Thalib. Kita ketahui sesudah Ali bin Abi Thalib wafat, para pemimpin umat Islam atau khalifah tidak termasuk Khulafaur Rasyidin karena mereka merubah sistem dari pemilihan secara demokratis menjadi sistem kerajaan, yaitu kepemimpinan didasarkan atas dasar keturunan seperti halnya dalam sistem kerajaan. Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, memerintah dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah atau 632 Masehi sampai 634 Masehi. Khalifah pertama sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli adalah Abdullah bin Abi Hufah, dipanggil Abu Bakar yang berarti ayah dari seorang gadis, karena memang Abu Bakar mempunyai seorang gadis yang bernama Aisyah yang kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Dia termasuk as-sabiquna awalun, yaitu orang yang pertama masuk agama Islam. Mendapat julukan As-Siddiq karena dialah orang yang pertama kali membenarkan apa yang ada pada diri Rasulullah SAW. Ya, diantaranya membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang pada saat itu orang-orang di Mekah tidak mempercayai adanya Isra Mi'raj. Di antara para sahabat Nabi, dialah yang tertua dan yang paling dekat hubungannya dengan Nabi. Dialah yang menemani Nabi saat berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Usianya 3 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW. Melihat kedekatan hubungan dengan Nabi tersebut, maka para sahabat baik Muhajirin maupun sahabat Ansor semuanya sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama pada masa itu. Masa kepemimpinannya, usaha-usaha yang telah dilakukannya adalah A. Menghadapi para pemberontak yang terdiri atas orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, serta orang-orang yang tidak mau membayar zakat. B. Menghadapi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi palsu. Di antaranya nabi palsu itu adalah Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad, Tulaihah, dan Sajah At-Tamimiyah. C. Mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu kumpulan, mengingat banyaknya sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan menghadapi orang-orang yang murtad. Abu Bakar hanya memimpin selama kurang lebih 2 tahun.
karena pada tahun 13 Hijriah Abu Bakar meninggal dunia karena sakit yang diderita dalam usia 63 tahun dan dikubur di samping makam Rasulullah. Kemudian khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab, memimpin dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah ataupun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab adalah putra Naufal al-Quraisy dari Bani Adi. Sebelum Islam, suku Bani Adi terkenal sebagai suku yang terpandang mulia, megah, dan berkedudukan tinggi. Masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, berwatak keras, pemberani, tetapi juga lemah lembut, sering menyamar sebagai rakyatnya. Umar sering menyamar sebagai rakyat jelata untuk melihat kondisi ataupun situasi rakyatnya pada masa itu. Umar juga diberi gelar Al-Faruq, yaitu orang yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Usaha-usaha Khalifah Umar bin Khattab adalah A. Pembagian wilayah kekuasaan Islam menjadi beberapa bagian atau provinsi yang masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang Amirul Mukminin. Hal ini mengingat semakin luasnya daerah kekuasaan Islam. B. Pembentukan dewan-dewan pemerintahan seperti Dewan Perbendaharaan Negara atau Baitul Mal, Dewan Peradilan, Qadil Qudoh, Dewan Pertahanan, dan sebagainya. C. Penetapan tahun Hijriah yang dimulai penanggalannya dari hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. D. Pembentukan urusan kehakiman yang pembangunan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, dan lain-lain. E. Memperluas daerah kekuasaan Islam dan penyebaran agama Islam ke beberapa daerah seperti Damaskus, Mesir, Babilonia, dan beberapa bekas jajahan Romawi Timur. Melihat keberhasilan Umar bin Khattab ini, banyak musuh dari negara lain hendak membunuh khalifah. Maka seorang tahanan perang Nahawan yang bernama Fairuz atau Abu Lu'lu'ah dari bangsa Persia dan menjadi hamba atau budak dari Mughirah bin Syu'bah sakit hati dan dendam kepada Khalifah Umar bin Khattab atas hancurnya kekaisaran Persia. Maka pada suatu hari, tepatnya pada tahun 23 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah pada saat melakukan sholat subuh. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan, memerintah dari tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah ataupun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan adalah putra Abdusyam bin Abdi Manaf, lahir pada tahun ke-5 Miladiyah di Mekah. Dia merupakan bangsa Quraisy yang sangat kaya raya namun sangat dermawan. Oleh Rasulullah diberi gelar Zunnurain, yang artinya orang yang memiliki dua cahaya, karena Utsman adalah orang yang menikahi dua putri Rasul, yaitu Siti Ruqayyah, dan kemudian setelah Siti Ruqayyah meninggal, Rasulullah kembali menikahkannya dengan putri yang lain yang bernama Ummu Kulsum. Saat diangkat menjadi khalifah, Utsman berusia 70 tahun. Namun demikian, usaha dan jasa-jasanya selama menjadi khalifah yang sangat besar bagi umat Islam, khususnya yang menyangkut usaha pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf ataupun sering disebut dengan kodifikasi Al-Quran. Pada masa pemerintahannya, banyak terjadi perbedaan di kalangan umat Islam mengenai bacaan Al-Quran. Melihat kondisi seperti itu, khalifah kemudian membentuk suatu panitia khusus yang bertugas membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf yang sama ejaan maupun bahasanya.
yang termasuk panitia ini adalah Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia, dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Kepada panitia, Khalifah Utsman berpesan agar berpedoman kepada hafalan para sahabat, penghafal Al-Quran, dan jika terjadi perbedaan dalam dialek, maka dikembalikan kepada bahasa atau dialek Quraisy karena Al-Quran diturunkan dengan dialek suku Quraisy. Panitia menyusun sebanyak 5 buah, masing-masing dikirimkan ke beberapa daerah seperti Syam, Kufah, Basrah, dan Mesir, sedangkan yang satu tetap berada di Madinah untuk khalifah sendiri. Kodifikasi Al-Quran itu dinamakan Mushaf Utsmani. Di samping usaha pembukuan Al-Quran tersebut, khalifah juga melakukan usaha perluasan daerah kekuasaan Islam sehingga pada saat itu Islam telah mencapai Afrika, tepatnya di Tunisia, Sudan, Tripoli Barat, dan daerah Armenia. Khalifah Utsman menghadapi pemberontakan dari beberapa golongan, diantaranya adalah dari Kufah dan Basrah. Demikian juga dari Abdullah bin Abu Bakar. Khalifah dikepung oleh para pemberontak selama 40 hari sampai akhirnya beliau dibunuh oleh pemberontak yang bernama Abdullah bin Sabah pada tahun 35 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang terakhir pada masa itu. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman Nabi Muhammad SAW. Pada masa jabatannya, Ali memerintah dari tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah ataupun 566 Masehi sampai 661 Masehi. Sejak kecil, Ali telah bergaul dengan Rasulullah karena Nabi juga diasuh oleh Abu Thalib. Setelah Nabi Muhammad SAW berkeluarga, maka Ali ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Ali lahir di Mekah. Ia termasuk as-sabiqunal awalun dan orang yang paling muda dari beberapa orang yang pertama kali masuk agama Islam. Karena pada waktu itu usianya baru 8 tahun. Dia merupakan seorang pemimpin yang sangat cerdas, jujur, pemberani, adil, dan pandai dalam strategi perang. Karena setiap peperangan yang dihadapi oleh umat Islam, Ali selalu mengikutinya dan berada di barisan paling depan sebagai panglima yang mengatur strategi pasukan Islam. Setelah dewasa, Rasulullah SAW menikahkannya dengan salah satu putrinya yang bernama Siti Fatimah. Proses pengangkatan Ali sebagai khalifah melalui musyawarah. Pada saat itu, umat Islam sedang mengalami perpecahan yang hebat. Banyak bermunculan golongan-golongan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan mereka dalam hal kepemimpinan umat Islam. Ada 3 golongan pada saat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, yaitu Khawarij, Syiah, dan Muawiyah, golongan dari Muawiyah. Banyak peperangan yang terjadi ketika pada masa pemerintahan Ali, dan yang terpenting adalah Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang Jamal dan Perang Siffin itu adalah perang saudara antara Ali dan Muawiyah, itu merupakan Perang Siffin. Jasa-jasa Ali bin Abi Thalib adalah 1. Ali menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Utsman, menarik kembali semua tanah dan hibah yang dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara, mengganti kepala pemerintahan yang kurang cakap. Perang Jamal tahun 35 Hijriah, pertama kalinya seorang khalifah turun ke medan perang, memimpin langsung angkatannya dan justru bertikai melawan saudaranya sendiri sesama muslim. Yang terakhir, Ali adalah pemimpin seluruh wilayah muslim kecuali Suriah.
Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.